Orang yang masuk surga itu tidak harus Islam juga. Orang yang beragama lain pun, kalau dia itu takwa, dalam konteks takwa itu adalah dia punya moral yang baik, dia punya empati dan simpati kemanusiaan yang baik, dan dia percaya dengan adanya Tuhan, dia menjalankan keyakinan agamanya secara benar dalam konsep ketuhanan menurut keyakinan dia, saya meyakini dia akan masuk surga. Karena memang DNA-nya agama itu humanity and peace. Islam moderat itu maksudnya adalah Islam yang berada di tengah-tengah. Kalau di Islam itu disebut sebagai wasato. Wasato itu di tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Jadi perform as a human being aja. Jadi kita tidak membenci siapapun karena berdasarkan perbedaan keimanan primordial atau apapun. Kita betul-betul berada di tengah gitu dan kita berdiri untuk kemajemukan. Itu wasatiyah namanya kalau istilahnya di dalam Islam itu. Artinya kita itu betul-betul menjadi manusia biasa yang berkeyakinan terhadap keimanan kita tanpa harus membenci orang yang berbeda. Kalau kita melihat tulisannya William Montgomery Ward dalam Muhammad States and Prophet, A Prophet and Statesman, itu memang dibilang ada banyak orang yang salah menafsirkan itu tanpa melihat latar belakangnya. Itu yang harus dipahami sehingga dalam kesimpulan besarnya tidak ada agama yang meminta pemeluknya untuk menjadi pembunuh, pemenggal dan sebagainya. Tidak ada satupun termasuk Islam. Kalau kemudian hari ini ada tafsir-tafsir yang beredar seolah-olah pembunuhan itu perintah Tuhan, itu karena kesalahan tafsir saja. Itu kalau kita melihat sejarah agama-agama itu tidak ada agama yang melegalkan brutalitas itu, termasuk Islam pastinya. Kalau gitu aku mau argue, gimana dengan al-kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi agamaku, itu benar nggak kayak gitu? Sangat benar, sangat benar. Artinya itu mengapa ya Mbak Din, ketika Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin di Madinah, orang-orang Yahudi dan orang Kristen itu justru hidup dan berkembang. Tidak merasa terintimidasi. Justru nanti orang-orang Kristen dan orang Yahudi itu pergi dari Madinah itu setelah Rasulullah wafat. Mereka kemudian pindah ke Libanon, ke Suriah. Karena kepemimpinan setelah itu kemudian bergejolak dalam berbagai kelindahan politik. Jadi Nabi itu masuk ke Yasrib sebelum menjadi Madinah itu sudah multi etnik kota itu. Kota Yasrib itu sudah multi etnik. Artinya kalau Rasulullah itu datang untuk membinasakan orang yang berbeda, maka seharusnya tidak ada catatan apapun tentang eksistensi orang Yahudi dan Kristen pada masa Nabi itu. Dan masih komunitasnya berkembang, mereka juga beribadah sesuai keimanan, dan bahkan ada catatan sejarah yang mengatakan orang Yahudi pun ikut berperang bersama Nabi ketika agresor dari Mekah itu datang. Perang Uhud. Perang Uhud ini salah satu perang yang ikonik. Terjadi di hari Sabtu yang buat orang Yahudi itu hari yang suci, hari Sabat. Artinya betapa hebatnya pada masa itu Nabi membangun kecintaan kepada negara, kecintaan terhadap peradaban baru itu. Madinah ini kan sebenarnya bukan epicentrum politik, tapi epicentrum peradaban baru untuk mendobrak budaya-budaya pra-Islam yang sangat brutal itu untuk kemudian diakselerasi dalam peradaban-peradaban yang lebih kepada akhlak dan rahmat itu. Arab dan Yahudi ini kan sebenarnya 11-12 gitu. Akar bahasa Arab juga dari Aramik dan seterusnya. Jadi sebenarnya tafsir-tafsir yang kemudian dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik berjalan yang kemudian membangun permusuhan-permusuhan itu karena melakukan modifikasi tafsir. Saya sering mengatakan begini Mbak Andin. Jadi kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Orang boleh mengaku agamanya Kristen, tapi Kristen versi yang mana? Orang mengaku beragama Islam, tapi Islam tafsirnya yang versi mana? Di Islam itu ada 4 mazhab yang berbeda. Ada manhaj yang berbeda-beda. Belum kita bicara ijtihad. Kita belum bicara hujah, argumentasi masing-masing dari tafsir-tafsir itu. Yang menjadi ironik adalah semuanya mengaku paling otentik, paling genuine,
Dan akhirnya perdebatan-perdebatan soal remeh-temeh ini terus terjadi yang pada ujung-ujungnya menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Ada orang yang menganggap bahwa kamu Islamnya belum sama dengan Islam saya, maka saya anggap kamu belum Islam. Dan kemudian karena dia menolak sama dengan saya, darahnya saya halalkan. Itu yang kemudian terjadi dan melahirkan violence, ekstremisme, dan terorisme. Orang kemudian lupa bahwa dasar dari turunnya agama-agama itu adalah based on humanity and peace. Itu pasti itu. Dan karena kemudian hegemoni tafsir dan klaim-klaim kebenaran itu dijalankan, orang kemudian dengan mudahnya menganggap bahwa darah orang lain yang berbeda itu menjadi halal. Kenapa kita tuh sebagai mayoritas Islam nggak pede banget gitu, takut banget kristenisasi, takut banget ada rumah ibadah. Ya. Aku dulu pernah, aku SD Islam sampai SMA. Aku gambar di kelas PMP, masih PMP dulu, gambar gereja, masjid, pura, dimarahin sama gurunya. Kenapa kamu gambar gereja? Ini sekolah Islam. Itu PMP loh. Iya. Ya, karena agama menjadi wilayah kekuasaan. Dia ingin menghegemoni agama itu sebagai wilayah-wilayah. Tapi sebenarnya begini, apa yang terjadi hari ini di dalam semua pemeluk agama itu terjadi karena brutalitas politik masa lalu. Gitu. Politik Islam itu sangat rumit dan dibangun dengan tumpahan darah berlapis-lapis. Dan itu juga terjadi di Kristen di Eropa. Orang Kristen di Eropa terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa. Kemudian membuat perjanjian-perjanjian secara bertahap yang kemudian melahirkan denominasi di dalam Kristen. Ada sekte-sekte, ada Westphalia Agreement, ada Peace of Prague, dan seterusnya. Itu kan bagian dari upaya untuk menyelesaikan berbagai konflik di antara pemeluk keimanan. Di Islam, perjanjian damai itu tidak pernah ada. Dalam konteks sekte-sekte ini. Kalau kita mau jujur ya, antara Sunni dan Syiah itu kan lahir karena konflik politik yang tidak berkesudahan. Dan bermusuhan sampai hari ini. Saling mengkafirkan satu sama lain sampai hari ini. Karena memang tidak ada perjanjian damai. Kalau Katolik dan Protestan mungkin memang berangkat dari lahirnya konflik politik di Eropa. Karena hegemoni gereja yang terlalu kuat. Dan ini terjadi di Islam juga. Tapi sayangnya Islam tidak pernah membuat traktat atau perjanjian-perjanjian itu. Makanya kalau kita bicara tentang kekhalifahan di dalam Islam, 4 khalifah awal setelah Rasulullah wafat itu kan disebut Khulafaur Rasyidin. 3 dari 4 itu mati terbunuh. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan ironisnya, kalau Sayyidina Umar ini dibunuh oleh budak dari Majusi, dia pemeluk agama lain. Tapi kalau Utsman dan Ali, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ini dibunuh sesama orang Islam. Jadi kalau kita bicara tentang politik masa lalu itu memang sangat brutal. Yang kemudian mengubah trajektori agama-agama kemudian menjadi agama yang lebih bergerak di dalam tataran supremasis dan brutal itu sebenarnya kepentingan politik. Dan bahkan mungkin kalau kita mau jujur, sejarah perjalanan agama-agama di Indonesia keluar dari baseline-nya agama-agama yang seharusnya berbasis kemanusiaan itu, ketika terkontaminasi politik, maka akhirnya terjadi peperangan satu sama lain, bukan hanya dengan pemeluk agama lain, tapi juga dengan sesama pemeluk agamanya sendiri mereka berperang. Nah ini yang kemudian menyimpang itu, karena begini, politik itu kenapa cenderung menunggangi agama? Karena supaya kejahatannya terlihat terhormat. Dan itu terjadi. Di Amerika hari ini kelompok kanan dan sebagainya. Kebangkitan kelompok-kelompok konservatif kanan di seluruh dunia hari ini sedang naik. Karena satu, melemahnya demokrasi. Demokrasi ini kan dibuat oleh manusia karena manusia sudah muak dengan sistem politik masa lalu yang hanya melahirkan peperangan dan pertumpahan darah. Kalau kemudian demokrasi ini juga melahirkan peperangan dan pertumpahan darah, ya terus apa bedanya manusia hari ini dengan masa lalu? Peradaban manusia kemudian mundur ke belakang, jadi terjadi dekadensi di dalam gerakan-gerakan kemanusiaan. Satu hal ya, kenapa agama itu cenderung menjadi alat pemecah belah, karena ada dogma. Di semua tafsir-tafsir itu dia juga mengalir berbanding lurus dengan dogma. Percaya nggak percaya harus percaya.
Itu yang kemudian menjadi peluang yang sangat besar dari gerakan-gerakan politik untuk menggunakan agama. Karena murah dan instan. Itu yang terjadi. Termasuk juga sentimen antar sekte. Di Amerika juga terjadi antara kelompok Mormon dengan Amish, Amish dengan Evangelis dan seterusnya. Melahirkan The Army of Christ, Ku Klux Klan dan seterusnya. Di Eropa juga ada tentara pembebasan Irlandia Utara. Dan menginfuse dengan agama karena apa? Karena ada dogma di situ. Dan ini terjadi di Indonesia juga. Kita tahu bagaimana brutalnya pilkada 2017 di Jakarta. Ketika agama itu mengalir dengan gerakan-gerakan politik. Itu kemudian orang saling mencaci maki dan bahkan saling menghalalkan darah gitu. Dan ini jeleknya. Karena sebenarnya DNA dari semua agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya itu, tidak ada DNA politiknya. Coba kita lihat tuh sejarah politik yang mengatasnamakan agama-agama itu. Semuanya gagal total. Gak ada yang berhasil itu. Dan bahkan malah memundurkan peradaban. Termasuk di Indonesia hari ini yang menyatakan kita tegakkan khilafah. Karena dianggap demokrasi itu gagal. Itu sebenarnya ingin memundurkan peradaban manusia saja. Ya, kenapa masih ada orang yang terpengaruh? Ya karena dogma itu. Khilafah ini adalah warisan Tuhan. Ini warisan Nabi Muhammad. Dan itu pola yang sama yang dilakukan oleh bangsa Yunani, bangsa Romawi di zaman the early republican system, republic system, late republican system. Semuanya menggunakan pola yang sama. Menggunakan dewa-dewi, menggunakan simbol-simbol teologisme. Hanya untuk kepentingan politik. Kalau kita berbicara tentang moral, kita memposisikan moral lebih dulu. Maka kalau kita berbicara tentang moral, kita tidak bisa menyamaratakan seolah-olah bahwa pesantren ini semuanya luhur gitu. Ada juga pesantren-pesantren yang sifatnya agitatif dan bahkan anti kepada NKRI juga banyak gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita berbicara tentang sebuah organisasi besar keagamaan di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia paling besar, namanya Nahdlatul Ulama. Ya. Ini kan jutaan, puluhan juta orang menjadi anggotanya mulai dari yang tercatat sampai yang kultural. Di Indonesia paling kuat. Kita harus mengakui itu. Nah, pondasi dari Nahdlatul Ulama itu adalah kiai dan pesantren. Oke, kita kembali lagi ke tahun 82. Satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang mengakui Pancasila sebagai asas tunggal itu hanya NU tahun 82. Satu-satunya. Kemudian belakangan diikuti oleh Muhammadiyah dan seterusnya. Artinya apa? Kelompok-kelompok Islam kanan sejak dulu tidak mau mengakui Pancasila. Kenapa? Karena dianggap Pancasila ini buatan manusia. Maka haram hukumnya manusia yang mengaku beragama Islam mengakui hukum yang dibuat oleh manusia. Karena ada surat di dalam Al-Quran penafsiran mereka Al-Maidah ayat 44. Orang tidak boleh bernaung di bawah hukum yang dibuat oleh manusia. Semuanya harus bernaung di bawah hukum buatan Allah gitu. Ini yang kemudian menjadi dasar untuk mereka mengharamkan Pancasila itu. Dan kelompok ini sampai sekarang masih banyak. Kenapa mereka tidak mau mengartikulasikan ini secara terbuka? Karena takut aja kepada negara. Nah, kelompok yang seperti ini yang kemudian paham bahwa basic foundation dari Nahdlatul Ulama itu adalah kiai dan santri. Sehingga mereka selalu menyerang kiai, menyerang santri. Kalau ternyata ada kiai jahat, dia amplifikasi sebesar-besarnya. Supaya apa? Seolah-olah semua kiai sama seperti dia. Nah, ini kan persoalan moral. Mungkin ada kiai yang korupsi Al-Quran gitu. Tapi itu kan persoalan moral secara personal. Artinya deviasi moral ini ya kita harus melekatkan kepada masing-masing personal itu. Kalau ada satu menteri korupsi, tidak semua menteri itu koruptor. Kan seperti itu cara berpikir kita secara epistemologisnya. Tapi kemudian mereka paham bahwa kekuatan besarnya NU itu ada di pesantren dan kiai. Maka kita harus bumi hanguskan semua pesantren dan kiai itu melalui proses-proses pencitraan buruk dengan segala macam itu. Dan itu gerakan yang tidak pernah berhenti. Gerakan-gerakan seperti ini selalu terjadi secara berulang dalam pattern yang sama. Termasuk ke media, kadang-kadang juga melalui influencer, melalui artis dan seterusnya. Makanya saya paling teriak kemarin itu bahwa oke lah. Kalau ada 1-2 pesantren atau 1-2 kiai yang melakukan pelanggaran moral, oke lah kita bully ya.
Tapi tidak semua kiai dan tidak semua pesantren seperti itu gitu. Ya. Itu yang saya suarakan kemarin. Karena memang kelompok-kelompok ekstra konservatif kanan itu memang ya ekstrim kanan ini memang tidak suka kepada NU. Karena mereka masih punya cita-cita politik yang belum tertunaikan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Karena UUD 45 dan Pancasila itu dianggap togut karena buatan manusia. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah giroh perjuangan mereka, maka Indonesia harus menjadi negara Islam. Itu cita-cita mereka. The ultimate goal-nya itu yang disebut dengan daulah khilafah itu kan sebenarnya adalah cita-cita pan-islamisme. Tapi ini kan tidak berdiri di ruang hampa. Sebenarnya gerakan-gerakan politik Islam modern ini dipengaruhi oleh bagaimana perlawanan bangsa Arab terhadap negara-negara penjajah Barat pada masa kolonial di Timur Tengah sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang gerakan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, gerakan-gerakan politik Islam kanan yang hari ini ada di Indonesia, itu sebenarnya warisan zaman kolonial di Timur Tengah. Contoh, Hizbut Tahrir misalnya. Hizbut Tahrir ini adalah organisasi yang sangat getol menyuarakan tentang gerakan kembali kepada khilafah. Organisasi ini kan lahir karena keputusasaan orang Arab atas kalahnya Palestina ketika berdirinya negara Israel yang diatur dalam Sykes-Picot dan Arthur Balfour. Sehingga muncul gerakan kita harus kembali ke Islam. Supaya Islam itu berdaya dan bisa memerdekakan bangsa Arab dari kekuatan Barat. Kan gitu kurang lebih. Nah ini dicangkokkan dan dialirkan ke Indonesia yang sebenarnya kita punya sejarah berbeda. Perbedaan sejarahnya kan tegas kalau kita. Kita melawan Belanda, penjajah Belanda dan Jepang, tapi bukan berarti kita anti Barat. Di Arab mereka anti Barat semua. Karena yang bercokol di dalam era kolonial Timur Tengah itu adalah orang-orang Prancis, negara Prancis dan Inggris. Rata-rata kan itu. Dan negara-negara di Arab hari ini itu adalah hasil pembagian dari negara-negara kolonial Barat pada masanya. Ya kan? Dibagi-bagi ini. Jadi kemudian kekalahan Arab inilah, kekalahan Arab dari negara penjajah inilah yang hari ini dieksportasi ke kita ideologinya. Yang notabene punya kultur berbeda, punya sejarah yang berbeda, dan juga punya sejarah perlawanan sendiri terhadap dunia kolonialisme. Ini yang kemudian tidak dipahami oleh orang-orang di Indonesia hari ini, sehingga cita-cita pan-islamisme, negara Islam dan sebagainya, yang dulu dipakai sebagai narasi untuk melawan negara-negara Barat di Arab, dibawa ke sini, itu sudah tidak relevan. Saya belum pernah menyuarakan ini secara gamblang, secara genealogis seperti ini ya, karena memang masih banyak orang kita yang beranggapan bahwa politik ini buatan Tuhan. Tuhan nggak perlu politik. Tuhan itu sudah menguasai alam semesta. Manusia yang kemudian membuat perbatasan sungai sebagai perbatasan, gunung sebagai perbatasan. Berkeimanan itu tidak perlu paspor dan visa. Orang di pedalaman Amazon itu boleh memeluk keimanan apapun. Tanpa harus ada sekat batas negara, ada demarkasi, ada perjanjian politik. Kita keluarkan semua jubah-jubah politik itu kalau kita hubungkan dengan keimanan. The ideology never dies. Saya meyakini itu. Ideologi itu memang tidak akan pernah mati. Seorang teroris ditangkap oleh polisi dan kemudian menyatakan dia insaf. Saya menganggap bahwa keinsafan dia itu masih setengah. Keinginan untuk berbuat terornya memang mungkin sudah tidak ada. Tapi ideologinya saya yakin masih ada. Tapi ideologi ini akan selalu hidup. Kenapa? Ideologi itu menjadi ekstrak. Dia terekstraksi menjadi residu di dalam kepala orang. Sehingga ketika dia mendapatkan peluang untuk menyalurkan ideologinya, dia akan speak up atau dia akan move. Dia akan bergerak. Lompat dari jendela dan dia ikut. Kasarnya begini. Kalaupun ada orang mengatakan, oh saya sudah moderat. Tapi ideologi cita-cita negara Islamnya tidak akan pernah mati. Suatu saat kalau ada crowd, ada gerakan besar di jalan lah misalnya, ada demo besar menuntut Indonesia menjadi negara Islam, dia akan lompat jendela dan ikut bersama mereka. Itu ideologi. Kalau bicara tentang komunisme misalnya, TAP MPRS nomor 25 melarang semua ajaran itu, oke. Orangnya bisa jadi
orang-orangnya itu bisa jadi dia sudah menyatakan oke, saya tidak akan menyuarakan komunisme, saya tidak akan bergerak dengan gerakan-gerakan komunisme dan sebagainya. Tapi di dalam residu otaknya, cita-cita komunisme sebagai cita-cita ideal itu pasti masih ada. Dan itu gerakan-gerakan hardcore yang mengatasnamakan agama selama berabad-abad kan selalu hidup, tidak akan pernah mati. Artinya setiap periode dari setiap gerakan ini atas nama apapun itu kan memang memiliki kawan dan lawannya sendiri, tidak akan pernah mati. Orang Yunani di Athena memiliki kawan dan lawannya sendiri demi ideologi mereka. Orang Romawi juga, orang-orang Islam di Arab pada masa di Baghdad, kebangkitan politik Islam di Baghdad, di Andalusia, di Cordoba, di Toledo, dan juga kebangkitan orang-orang Barat hari ini itu juga memiliki kawan dan lawannya sendiri. Nanti zaman yang akan membuktikan bahwa ini adalah peradaban manusia yang terjadi berulang-ulang.